Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Sarapan Rohani Jumat Gelangning Ambian Base pada hari ini Kamis 9 Januari 2025. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, baiklah kita datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan sepanjang hari ini sungguh diberkati Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang telah menyertai dalam istirahat kami, sehingga pada saat ini, pagi hari ini, kami dapat bangun di harimu yang baru dengan penuh sukacita ya Bapa. Bapa, sebelum kami akan memulai segenap aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, sehingga apa yang kami lakukan, aktivitas kami yang kami lakukan di sepanjang hari ini sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi sehingga otoritas-Mu yang terjadi dan kebenaran firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan untuk pagi hari ini terambil dalam dua ayat. Yang pertama adalah Ulangan 8 ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Kemudian bacaan yang kedua terdapat dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis yang berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini diberi tema semakin kuat. Di dalam kata semakin kuat, salah satu makna yang ada adalah perubahan. Dalam konteks tentu perubahan yang positif. Sudah pasti di dalam perubahan ini terdapat sebuah proses yang harus dijalani. Pada bacaan kita yang pertama tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang sunyi, tandus, hampir tidak ada kehidupan di sana. Lazimnya padang gurun dijauhi karena tempat itu penuh bahaya dan ancaman. Tentu kita mengetahui bersama sungguh berbeda di mana tempat kita hidup pada saat ini, khususnya di lingkungan kita di Ambian Base. Jika dibandingkan di padang gurun, kita semua sudah tahu bahwa itu sungguh sangat jauh berbeda, di mana di padang gurun cuaca ekstrim di sana. Pada saat siang sungguh panas, malam sangat dingin. Nah, sedangkan pada waktu itu bangsa Israel selama 40 tahun lamanya dibimbing oleh Tuhan, disertai Tuhan di dalam perjalanannya di padang gurun. Allah sering membawa kita ke padang gurun kehidupan, situasi sulit atau masa-masa pengujian, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk hati yang rendah, taat, dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap cobaan dan ujian yang diizinkan Tuhan merupakan bagian dari proses pembentukan karakter kita.
agar dapat rendah hati dan sepenuhnya bergantung kepada kekuatan Tuhan. Seperti pengalaman bangsa Israel di dalam Ulangan 8 ayat 2 tercatat bagaimana Allah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun untuk merendahkan hati mereka dan mengetahui isi hati mereka. Proses ini bertujuan agar mereka belajar hidup bergantung kepada Allah, bukan pada kekuatan mereka sendiri. Selama di padang gurun, bangsa Israel menjalani kehidupan yang berat dan penuh ujian. Allah melakukan ini untuk merendahkan hati Israel. Tanpa kerendahan hati, mereka cenderung melupakan Allah. Ketika hidup dalam kelimpahan, maka dalam situasi yang berat di tengah penderitaan dan persoalan, Allah tetap setia menyertai Israel. Di sepanjang perjalanan mereka, Allah memberikan mereka mana dan menjaga mereka dari berbagai bahaya. Pun demikian, dalam peristiwa yang dialami Tuhan Yesus dalam Markus pasal yang pertama ayat 12-13 menceritakan bagaimana Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun untuk menghadapi pencobaan oleh iblis. Meskipun Tuhan Yesus adalah anak Allah, ia tetap diuji untuk menunjukkan ketaatan penuh kepada Bapa. Bagi Tuhan Yesus, 40 hari di padang gurun adalah persiapan untuk memulai pelayanannya. Peristiwa ujian di padang gurun mempertegas ketergantungan Tuhan kepada Allah dan meneguhkan identitasnya sebagai Mesias. Di saat yang bersamaan, bagian ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan sikap kerendahan hati dan ketaatan yang sempurna kepada Allah selama pencobaan di padang gurun. Ia mampu mengalahkan godaan iblis dengan berpegang pada firman Allah dan bukan kekuatannya sendiri. Dari kedua teks hari ini mengajak kita berefleksi bahwa padang gurun merupakan tempat di mana Allah menguji dan mempersiapkan umatnya untuk menjalankan misinya. Oleh karena itu, apabila masa-masa sulit menghampiri kita, ingatlah, itu adalah bagian dari rencana Allah untuk mempersiapkan kita menerima tanggung jawab atau tugas yang lebih besar. Tetaplah hidup dalam iman yang teguh dan bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih. Bapa, sungguh besar kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, terkhusus jemaat-Mu, Gelangling Abian Base. Bapa, kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami sungguh, sehingga kami mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati kami senantiasa bergantung kepada kekuatan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Sehingga sungguh benar ya Bapa, di setiap cobaan, pergumulan, ujian yang Engkau izinkan di dalam kehidupan kami, yang Kau pergunakan untuk membentuk kami sehingga kami lebih dewasa di dalam iman, kami sungguh percaya Tuhan yang memberkati kami sehingga kami dapat melalui semuanya itu, sehingga kami layak disebut anak-anak Allah. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi landasan bagi kami dalam kami melaksanakan aktivitas kami pada saat ini, di sepanjang hari ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami membawa ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu Gelangling Abian Base, setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga keluarga. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau karuniakan kepada kami masing-masing.
Demikian juga ya Bapa, kami membawa ke dalam tangan-Mu anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang pada saat ini ada di dalam kondisi kelemahan tubuh, baik itu karena sakit, penyakit, ataupun karena faktor usia ya Bapa. Engkau kiranya mengaruniakan bilur-bilur kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, ataupun mereka yang dalam kondisi pemulihan tubuh. Kami yakin dan percaya sungguh kasih karunia Tuhan akan menyembuhkan mereka pada waktu Tuhan. Demikian juga ya Bapa, saudara-saudara kami yang kelemahan tubuh karena faktor usia, kami yakin dan percaya Tuhan yang mengaruniakan penghiburan yang sejati, sehingga sungguh benar ya Bapa, pada saat kondisi yang mereka alami saat ini, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang mampu memberikan sukacita sehingga saudara-saudara kami dapat menjalani hidup mereka dengan baik dan berserah kepada Tuhan. Demikian pula ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kami masing-masing. Engkau menyertai kami sehingga dari dalamnya kami memperoleh berkat Tuhan yang berkecukupan, bahkan kami berkelimpahan di dalam kebajikan dan kasih Tuhan, sehingga kami dapat melangsungkan kehidupan kami dengan baik di dunia ini ya Bapa. Bapa di surga, kami membawa ke dalam tangan Tuhan gereja kami, gereja GKPB, untuk setiap anak-anak Tuhan yang Kau percayakan di dalamnya untuk melayani jemaat-Mu di Pulau Bali. Kami sungguh membawa dalam nama-Mu sehingga anak-anak Tuhan dapat melakukan pelayanannya dengan tulus, sehingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Bapa yang di surga, kami juga membawa ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami ya Bapa, di mana kami tinggal. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati, sehingga sungguh kedamaian kerukunan dapat senantiasa terjaga di dalam kami bermasyarakat, sehingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian ungkapan syukur kami dan permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.